Hello English listeners, welcome back with me, Mr. Ajun di pembahasan TOEFL. Pada pembahasan TOEFL kali ini kita akan membahas tentang reading comprehension, yaitu tes ketiga di TOEFL PBT. TOEFL reading comprehension ini mempunyai waktu total pengerjaan sekitar 55 menit dengan 50 pertanyaan. Nah, kita mempunyai tantangan di sini, yaitu setiap soalnya akan menggunakan skill yang berbeda-beda. Pada beberapa buku referensi, skill ini dibagi-bagi menjadi beberapa, ada yang 5, ada yang 6. Di sini kita akan membahas skill yang paling umum keluar di soal reading comprehension ini. Biasanya satu passage atau satu teks untuk soal reading itu terdiri dari sekitar 10-12 nomor. Nah, pada nomor-nomor ini yang paling sering muncul adalah skill 1 dan skill 2. Maka tips kali ini kita akan membahas tentang skill 1 dan skill 2 di reading comprehension. Skill pertama yaitu main idea question, kemudian yang kedua adalah stated detail question. Oke. Nah, setiap skill akan mempunyai pertanyaan yang berbeda, juga cara menjawab yang berbeda-beda. Misalkan nih, di main idea questions, how to identify the questions. Bagaimana mengidentifikasi bahwa itu adalah skill 1 atau main idea question, yaitu dengan cara mengetahui pertanyaannya. Nah, apa saja pertanyaannya? Gini. Yang pertama, what is the topic of the passage? Nah, itu biasanya tentang topik. Kemudian, what is the subject of the passage? Kemudian, what is the main idea of the passage? Dan ada banyak lagi. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Di skill 1 ini, cara menunjukkan jawabannya dengan cara membaca satu kalimat awal di setiap paragraf. Kenapa begitu? Karena setiap passage di reading comprehension ini menggunakan explanation paragraph, di mana poin dari paragraf atau main idenya selalu terletak di deduktif, yaitu awal kalimat di atas. Oke, sehingga di skill 1 ini main idea questions, kita harus benar-benar memperhatikan kalimat pertama setiap paragraf. Kalau misalkan paragraf yang terdiri dari 2 dan 3, kita tetap harus fokus pada kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh dari pertanyaannya. Di sini ada passage, kemudian ada satu soal yang berkaitan dengan main idea questions. Bagaimana kita tahu? Ingat, dari jenis pertanyaannya. Pertanyaannya mengacu kepada the topic of the passage is. Oke. Kemudian ada 4 jawaban. Yang pertama adalah the destruction of hurricanes. Yang B, the harsh weather during a hurricane. Yang C, the calm in the center of the hurricane. Yang D, the beautiful weather that follows a hurricane. Baik, kita harus fokus pada kalimat pertama di setiap paragraf, karena di sini passage mengandung 2 paragraf. Berarti kita harus membaca dari yang pertama, the center part of hurricane is called the eye of the storm. Kemudian yang kedua, this dry and calm spot is caused as the air spins around the center of the hurricane. Dari 2 kalimat tersebut, kita satukan dan kita simpulkan. Maka kita akan menemukan jawabannya, yaitu yang C, the calm in the center of hurricane. Dari mana? Dari 2 kalimat tersebut kita satukan, kemudian kita ambil kesimpulannya. Gitu kira-kira untuk menjawab skill 1. Saya ulangi lagi bahwa skill 1 ini Anda harus fokus kepada topik, kepada subjek. Nah, bagaimana mengetahuinya? Mengetahuinya adalah dari pertanyaan. Pertanyaan yang berkaitan dengan subjek, topik, kemudian main idea, itu pasti skill 1. Berarti kita langsung fokus kepada satu kalimat pertama di setiap paragraf, kalau paragrafnya terdiri dari 2 dan lebih. Seperti itu. Nanti kita akan contoh lagi. Yang kedua adalah stated detail questions. Oke, karena tadi kita terangkan bahwa di TOEFL reading itu yang sering muncul adalah skill 1 dengan skill 2. Ya, yang berikutnya adalah skill 2, stated detail question. Stated detail question, how to identify the questions. Bagaimana cara mengetahui pertanyaannya? Kan tadi disebutkan bahwa ketika kita pengen mengetahui itu kira-kira skill berapa, maka kita harus tahu dari pertanyaan. Nah, kira-kira apa saja pertanyaan tentang stated detail question ini? Pertama adalah
according to the passage, bla 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 bla. Nah, bla 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 di sini atau titik-titik di sini adalah kata kunci. Ingat, kita harus mengetahui kata kunci di setiap soal dulu. Kemudian setelah itu kita temukan kata kunci di passage. Yang kedua, it is stated in the passage that bla bla bla. Yang ketiga, the passage indicates that bla bla bla. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawab skill 2 ini? Cara menjawab skill 2 ini yang pertama adalah setelah Anda mengetahui kata kunci di soal, Anda temukan kata kunci di passage. Pasti ada kata yang sama dengan soal. Oke. Nah, temukan di passage dengan cara skim atau scan, yaitu baca cepat. Kemudian begitu ketemu, maka Anda baca satu kalimat tersebut. Satu kalimat dari titik ke titik. Maka biasanya skill 2 ini jawaban dipastikan ada pada sentence atau kalimat yang sama dengan kata kunci. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada pertanyaan, the passage indicates that. Nah, setelah that ini adalah kata kunci. That in the eye of the hurricane, bla bla bla. Yang A, it is windy. Yang B, there is a lot of rain. Yang C, there is cloudy gray sky. Yang D, it can be sunny. Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui kata kunci di soal. Apa itu? Kata kuncinya adalah that in the eye of a hurricane. Temukan kata ini di passage. Di manakah? Di sini ada kata-kata that in the eye. In the eye of a hurricane, winds are calm and no rain falls. Itu satu kalimat. Jawaban pada skill 2 ini ada pada kalimat yang sama dengan kata kunci. Oke, ketika kita sudah menemukan kata kunci di soal, kemudian kita cari kata kunci di passage, maka jawaban ada pada kalimat yang sama dengan kata kunci. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya berkaitan dengan kalimat tersebut, yaitu tentang winds are calm and no rain falls. Yang mana nih? Jadi jawabannya adalah yang D, it can be sunny. Ternyata di sini pertanyaan dan jawaban menginginkan dengan makna. Yang maknanya adalah it can be sunny ini bisa juga cerah. Cerah ini maksudnya adalah winds are calm and no rain falls. Anginnya tenang dan tidak ada hujan yang turun. Menandakan adalah it can be sunny. Itu bisa jadi cerah. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke direct soal. Direct questions. Kita langsung ke direct question. Soal langsung. Ada satu passage, kemudian ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah what is the best title for the passage? Yang kedua, according to the passage, the invention of the phonograph. Yang ketiga, according to the passage, how was the phonograph made? Yang keempat, according to the passage, how did Edison test his new invention? Ada 4 soal. Kita tentukan dulu nih kira-kira soal tersebut masuk ke skill mana. Oke, nomor 1, what is the best title? Ini pasti skill 1. Dilihat dari pertanyaannya. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan topik, yang berkaitan dengan main idea, subject, kemudian judul atau title, ini termasuk skill 1. Yang kedua, according to the passage. Ada kata according, jelas. Kalau ini adalah skill 2. Lanjut lagi. According to the passage, ini juga jelas, skill 2. Dan nomor 4, according to the passage, ini pasti skill 2. Kalau kita sudah menemukan bahwa skill tersebut adalah skill yang kita maksud, langsung cari jawaban sesuai dengan skillnya. Oke, karena setiap skill mempunyai cara menjawab yang berbeda-beda. What is the best title? Untuk nomor 1 ini, for the passage, kita mempunyai pilihan ganda. Yang A, Thomas Edison's many inventions. Yang B, improvement in the telephone and telegraph. Yang C, the history of Menlo Park. Yang D, all accidental invention. Kita lihat di passage-nya. Dari passage ini ada 2 paragraf. Ingat, baca 1 kalimat awal di setiap paragraf. Jadi kita harus membaca dari mulai the invention of the phonograph happened quite by accident. Di paragraf yang kedua, in that laboratory, a year later, Edison invented the phonograph while he was trying to improve a telegraph repeater. Dari 2 kalimat tersebut, kita simpulkan
Nah, setelah kita simpulkan, kita mendapatkan jawaban yang mana? Yang D, an accidental invention. Dari mana kita mendapatkan jawaban itu? Di paragraf awal, di sana ada kata-kata happen quite by accident. Artinya apa? Artinya adalah terjadi benar-benar secara tidak disengaja. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, an accidental invention. Penemuan yang secara tidak disengaja. Selanjutnya, nomor 2. According to the passage, the invention of the phonograph. Karena skill 2, kita cari tahu dulu nih kata kunci di soal. Kata kunci di soalnya adalah the invention of the phonograph. Langsung kita scan di passage itu, mana kira-kira ada kata-kata the invention of phonograph. Di mana? Ada di paragraf pertama. Katanya sama, the invention of the phonograph. Nah, pasti skill 2 ini jawaban berada pada kalimat yang sama dengan kata kunci. Berarti cukup baca satu kalimat itu saja. The invention of the phonograph happened quite by accident. Berarti jawabannya adalah yang berkaitan dengan accident itu. Yang mana? Yang A adalah was quite unplanned. Yang B was Edison's principal project. Yang C was surprising to no one. Yang D took many years. Jawabannya adalah yang was quite unplanned. Benar-benar tidak direncanakan, yaitu maknanya sama dengan by accident. Oke, dengan cara tidak disengaja. Selanjutnya nomor 3, according to the passage, how was the phonograph made? Ini juga skill 2 karena kata-kata according seperti yang tadi kita bahas. Kita diberi jawaban yang A, with a telephone needle and a recorder. Yang B, from a recording of a telegraph. Yang C, with only a telegraph repeater. Yang D, from a combination of telephone and telegraph parts. Baik, kita cari dulu kata kunci di soal. Kata kuncinya adalah how was the phonograph made? Bagaimana caranya fonogram ini dibuat? Oke, kita cari kata kunci di passage. Ada di paragraf kedua, kalimat kedua. Kebetulan ini berkaitan dengan makna. He attached a telephone diagram to the needle in the telegraph repeater. In this way, he was able to reproduce a recording that could be played back. Oke, dari kalimat tersebut kita mempunyai jawaban yang from a combination of telephone and telegraph parts. Bagaimana cara menemukannya? Atau bagaimana caranya fonograf terbuat? Dengan cara mengkombinasikan antara telepon kemudian bagian dari telegraf. Yang itu apa bagiannya? Bagian adalah needle, jarum. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 juga skill 2 lagi. According to the passage, how did Edison test his new invention? Bagaimana katanya? Dari kata kunci yang di soal, bagaimana Edison mencoba atau mengetes penemuan barunya. Di jawaban yang A, he made improvement to the machine. Yang B, he used a carbon transmitter. Yang C, he read a children's rhyme. Kemudian yang D, he reproduced the audience voice. Oke, kita lihat dari kata kunci di soal. How did Edison test his new invention? Di passage kita menemukan di paragraf 2 kalimat yang terakhir. He test it. He recite Mary had little lamb into the machine and played his voice back to a very surprised audience. Itu adalah kata kunci yang di passage. Ingat skill 2, begitu Anda menemukan kata kunci di passage, maka jawaban ada kalimat yang sama dengan kata kunci. Mana yang benar dari kalimat tersebut? Mana yang benar dari jawaban keempat ini? Yang benar adalah yang C. Ada kata-kata he read a children's rhyme. Mana samanya? Yang sama adalah read. Read di sana sama dengan recite. Jadi makna recite dengan read ini sebenarnya sama. Recite dengan read sama. Jawabannya adalah yang C. He read a children's rhyme. Saya ulangi lagi. Jadi di TOEFL Reading Comprehension ini, kebanyakan soal yang muncul di 50 soal ini adalah skill 1 dan skill 2. Sehingga Anda harus fokus bagaimana cara memperbanyak jawaban di skill 1 dengan skill 2. Begitu Anda bisa mengerjakan seluruh skill 1, skill 2,
Anda sudah mendapatkan setengah dari skor reading comprehension. Bagaimanapun, terus berlatih juga skill-skill yang lainnya supaya mendapatkan bonus tambahan nilai atau skor. Oke, selanjutnya nanti kita bahas tentang bagaimana cara mengerjakan listening yang 5/5 soal atau per 10 soal, kemudian structure per beberapa soal, kemudian reading juga kita akan bahas per beberapa soal. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. That's all, telah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. Cheerio. Kampung Inggris WE